masih di Piki dan Prof Edi. Tentunya masih bareng Caca bersama Cemincreng. Cemincreng, kalau Hari Kartini itu untuk memperingati siapa? Itu pahlawan yang memperjuangkan emansipasi wanita. Nah, Hari Kartini itu diadakan setiap tanggal 21 April. Kartini adalah pejuang emansipasi kaum perempuan. Emansipasi wanita itu seperti apa? Oke, Cemincreng ceritain sedikit sejarah Hari Kartini ya. Jadi, Kartini ini dikenal sebagai pejuang emansipasi kaum perempuan. Raden Ajeng Kartini atau nama aslinya Raden Ayu Kartini, ayahnya merupakan Bupati Jepara. Dan ayahnya juga dikenal sebagai bupati yang pintar dan pandai berbahasa Belanda. Kemampuan bahasa Belanda itu kemudian menurun pada Kartini. Dia belajar secara otodidak dan mulai menulis surat dengan sahabatnya yang berasal dari Belanda. Kartini juga gemar membaca dan salah satu buku bacaannya adalah buku Belanda. Wah, Ibu Kartini ini memang pintar ya Cemincreng. Bisa berbahasa Belanda dan bacaan bukunya pun buku Belanda. Betul, Caca. Nah, dari bacaan-bacaan itulah yang menumbuhkan pemikiran seperti perempuan Eropa yang maju dalam diri Kartini ini. Sementara pada saat itu di Indonesia, perempuan masih dipandang rendah atau dianggap sebelah mata. Oh, oleh sebab itu Ibu Kartini disebut pejuang perempuan ya Cemincreng. Tapi sayangnya, pada saat itu Kartini sempat seperti perempuan Indonesia lainnya. Setelah lulus dari sekolahnya, Kartini ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Tetapi keinginan itu harus hilang karena dilarang oleh orang tuanya. Lalu, awal perjuangan Ibu Kartini seperti apa Cemincreng? Nah, awal perjuangan Kartini dimulai saat mendirikan sekolah khusus perempuan di Jepara. Di sekolah tersebut, mereka diajarkan cara menjahit, menyulam, dan memasak. Kartini juga selalu menuliskan surat untuk temannya di Belanda yang bernama Rosa Abendanon. Surat tersebut berisikan keinginan Kartini menaikkan derajat perempuan di Indonesia. Kartini bahkan bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Meskipun keinginannya tak pernah terwujud karena dia harus menikah dengan Raden Adipati Joyo Diningrat, seorang bupati Rembang. Wah, pasti makin susah ya Bu Kartini untuk mencapai keinginannya. Tapi untungnya, suami Kartini itu sangat mendukung cita-cita dari Kartini. Kartini diizinkan untuk membangun sebuah sekolah khusus perempuan di Rembang yang sekarang jadi gedung pramuka. Tapi sayangnya, sebelum Kartini melihat hasil jerih payahnya, dia meninggal dunia setelah melahirkan putranya yang bernama Susalit Sojo Adiningrat. Kartini meninggal 4 hari setelah melahirkan, tepatnya pada tanggal 17 September 1904. Wah, sedih sekali ya Cemincreng. Belum sempat melihat hasil dari perjuangannya, tapi sudah pergi terlebih dahulu. Nah, untuk mengenang sosoknya sebagai pahlawan emansipasi, didirikanlah sekolah Kartini di berbagai daerah seperti di Semarang, Malang, Yogyakarta, Madiun, dan Cirebon. Dan surat-surat yang Kartini kirimkan kepada para sahabatnya di Belanda dikumpulkan dan dibuat menjadi buku berjudul Habis Gelap
Semoga saja perjuangan Ibu Kartini ini tidak sia-sia bagi perempuan saat ini. Satu lagi, Hari Kartini mulai diselenggarakan sejak ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, lewat keputusan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Mei 1964. Keputusan tersebut bersamaan dengan ditetapkannya Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia. Oh iya Cemincreng, kenapa diperingati Hari Kartini itu pada tanggal 21 April? Pemilihan 21 April sebagai Hari Kartini juga karena tanggal tersebut adalah hari kelahiran Kartini yang jatuh pada tanggal 2 April 1879. Oh, jadi seperti itu Cemincreng. Ece berharap sih perempuan di zaman sekarang bisa melihat perjuangan Ibu Kartini. Jangan sampai perjuangan Ibu Kartini ini sia-sia karena sikap dari perempuan yang kurang baik. Setuju Cemincreng. Semoga aja semua perempuan di Indonesia semakin maju ya. Kalau gitu kita istirahat dulu ya Ce. Teman-teman jangan kemana-mana ya. Tetap di Piki dan Prof Edi.